Selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Saya undang untuk berdiri Bapak Ibu semua. Berikan kanan kirimu jabat tangan, katakan Tuhan Yesus ajaib buatku dan buatmu. Ayo mari semua kanan kiri katakan Tuhan Yesus ajaib bagi kamu dan bagi saya. Dan saya percaya ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, ada satu perubahan yang besar daripada kita ke arah yang positif. Amin. Tuhan akan membuat kita ke arah yang positif, memuji Dia, menjadi baik. Pintu yang tertutup ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, Tuhan membukakan pintu buat kita. Kunci yang nggak bisa kita, pintu yang tertutup, kita nggak ada kuncinya. Tuhan kasih kuncinya. Bahkan pintu sekalipun semuanya tertutup, dengan caranya Tuhan akan membuat satu pintu buat kita dan kita dikasih kuncinya. Amin. Dan itu mendatangkan kemuliaan demi kemuliaan buat kita. Dan apapun pintu itu juga Tuhan bisa robohkan semuanya. Dan Tuhan akan mengangkat kita di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Katakan haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan. Come on. Haleluya. Sebab Kau layak disembah. Sebab hanya Kaulah Yesus. Besar dan karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan meninggikan namanya. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Segala bangsa, segala suku, segala bahasa, kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang besar. Sebab Engkau Allah yang menolong kami dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yesus ajaib. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
Engkau saja, hanya Engkau saja Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Oh, Engkau besar, Engkau besar. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari semua katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Segala suku, segala bangsa, dan segenap hati kami menaikkan pujian bagi-Mu Yesus. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, sekali lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Beri kemuliaan buat Yesus. Oh, haleluya. Amin. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala bagi-Mu Tuhan, segala pujian, segala hormat Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Pagi ini Yesus kami mau datang menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami akan melihat Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan akan nyata di hidup kami Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan, segala apapun yang telah Kau perbuat nyata atas kami Tuhan. Kau ajaib, Kau perkasa Tuhan. Sebab itu kami meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua siap yang memuji, membesarkan nama Tuhan. Katakan, amin. Siapa yang percaya Yesus kita ajaib hari ini dan selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tepuk tangan ya, satu suara ya. Ayo. Kalau belum bareng belum, terus. Terus. Yesus ajaib bagiku, Yesus ajaib bagimu, amin. Amin. Kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selama. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah. Katakan, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu
Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib buat kita semua. Amin. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Mari semuanya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi. Yesus ajaib. Tepuk tangannya. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Semuanya yang di, mari jemaat semuanya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Haleluya. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat. Ada mujizat. Ada. Sekali lagi. Ada mujizat. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib buat kita semua. Amin. Amin. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Yesus. Segala perbuatanmu besar. Katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Mari ibu semua bersorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Oh Yesus kau ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Kau berkuasa selama-lamanya. Wow. Kau Yesus. Kau berkuasa. Kau bertata atas kami. Wow. Katakan aja kalau Tuhan ya. Toaga ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesusku, Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Yesus, Raja mulia. Yesusku, Raja mulia. Amin. Yes. Bagimu segala pujian Tuhan. Bagimu segala hormat Tuhan. Karena perbuatanmu yang nyata Yesus, yang ajaib, yang membuat kami heran Tuhan akan karyamu Bapa. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, menaikkan pujian dan sembah kami padamu Yesus. Engkau yang pernah menolong kami Tuhan dulu, dan kami percaya sekarang pun Kau pasti menolong kami Bapa. Banyak halangan, banyak himpitan, tapi kami percaya Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Kau Tuhan, kami akan melihat perkara besar yang terjadi atas kami Bapa. Sebab hanya karena Engkau Tuhan, sebab karena perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan Tuhan. Kita katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, ya segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur in the glory. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Selama-lamanya. Sungguh hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, Bapa. Sungguh segala pujian, segala hormat kami berikan hanya untuk Engkau Yesus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah dan tiada yang lain, Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan yang bisa dibandingkan dengan Engkau. Sungguh hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami datang untuk sujud pagi ini. Kami datang untuk menyembah. Kami datang untuk meninggikan Engkau Yesus. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ini kami Tuhan, kami disukakan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena biarlah manis Kau dengar. Kau dengar
Tuhan. Kami punya Allah yang sempurna. Justru karena ketidakmampuan kami punya Allah yang mampu melakukan semuanya. Justru karena ketidakberdayaan kami Tuhan, kami punya Allah yang bisa mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih heran, jauh lebih luar biasa daripada apapun. Engkau Allah, Engkau Tuhan, dan tidak ada yang lain. Sungguh kami bersuka cita, hati kami disukakan. Bukan karena makanan, bukan karena minuman. Hati kami disukakan bukan karena berkat yang kami terima. Hati kami disukakan bukan karena apa yang kami punya. Hati kami disukakan bukan karena apa yang bisa kami kerjakan. Tetapi justru hati kami bersuka karena kami punya Allah. Allah yang baik buat kami. Justru hati kami bersuka karena kami punya Allah. Tuhan yang mengasihi kami lebih dari apapun. Justru hati kami bersuka karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang tidak pernah melepaskan kami. Tidak pernah membuat kami berjalan sendiri. Allah yang selalu ada kapanpun. Allah yang selalu siap kapanpun. Allah yang memberikan apapun yang kami pikirkan. Apapun yang kami butuhkan. Apapun yang kami inginkan. Kami bangga, kami senang, kami bersuka. Punya Allah yang seperti Engkau. Kami tidak bangga dengan apa yang kami prestasi yang kami capai Tuhan. Tapi kami bangga karena kami punya Allah yang membuat kami dipromosi. Yang membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Yang mengubahkan setiap hidup kami dari duka cita menjadi sukacita. Yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Yang membuat kami kuat semakin kuat, lebih kuat lagi. Kami bangga punya Allah seperti Kau. Kami bersuka cita, kami senang, kami disenangkan, kami digirangkan, kami dipuaskan. Karena ada Allah yang tidak ada bandingannya. Karena Kau Allah, sungguh yang tidak ada duanya. Sungguh Kau Tuhan, iya dan amin. Tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Mujizat terjadi, Laut Merah terbelah dua, Sungai Yordan terbelah dua. Semua itu Kau kerjakan buat orang-orang yang percaya kepada Kau. Dan kami percaya Bapa, Engkau ada di dalam dunia yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Semua Kau kerjakan Tuhan. Maka kami percaya Bapa, kuasa yang sama, kuasa yang luar biasa itu juga ada di tempat ini. Seperti ketika anak-anak-Mu Tuhan berseru, berkata, tidak ada emas, tidak ada perak. Tapi kami punya Yesus yang siap. Maka pagi ini kami percaya kami punya Yesus yang dahsyat. Maka kami tahu Tuhan, setiap sakit penyakit kami disembuhkan oleh Kau. Setiap kelemahan kami, Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau angkat setiap beban masalah kami Tuhan. Engkau gantikan Bapa, bukan lagi dengan masalah, tetapi dengan satu jalan keluar. Di mana kami keluar berjalan tidak lagi sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau, menggapai sebuah kemenangan yang dahsyat, menuju sebuah kemenangan yang dahsyat, menerima mahkota yang luar biasa daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Tetap Tuhan yang bertakhta dan memerintah. Selain Engkau tidak ada yang lain. Di tempat ini, di hidup kami, di hati kami, di pikiran kami, seluruhnya Bapa hanya Engkau. Kami terfokus hanya Engkau Yesus. Karena kami sekali lagi Bapa, tidak bangga akan diri kami. Tidak bangga atas apa yang kami punyai. Tidak bangga atas gereja yang kami miliki Bapa. Tapi kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Yesus yang dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Pengurapan yang daripada Allah terus ada dan bertakhta. Urapi hamba-Mu. Setiap kami diurapi dengan pengurapan yang daripada Roh Kudus. Nama Tuhan dimuliakan. Firman Allah disampaikan. Kebenaran Tuhan disampaikan. Semua hanya untuk kemuliaan Kau. Semakin bertambah, kami yang berkurang. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Semua tetap bersuka cita. Apa temanya bulan ini? Ada yang ingat? Freedom. Kayaknya sekolah minggu deh kalau freedom ya. Tadi saya sempat dengar sekolah minggu temanya freedom. Padahal saya udah sampein kayaknya 2 minggu lalu. Luar biasanya hadir 2 minggu lalu. Ternyata gak ada yang hadir semua. Ada tubuh jasmani tapi rohani, rohnya gak tahu di mana ya. Ayo ada yang ingat, padahal saya sempat singgung, ada rekamannya loh.
Ada YouTube-nya loh. Wih, ada YouTube-nya. Apa? Temanya? Halo? Halo? Aduh, nggak inget ya. Oke deh kalau nggak inget nggak apa-apa. Saya nggak ingetin. Ya, bahasa Indonesianya adalah kelahiran kembali. Bahasa Alkitabnya adalah manusia baru. Nah, bahasa Inggrisnya ribet, betul. Bahasa Inggrisnya adalah ribet. Rebirth atau newborn. Jadi pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa Jawa. Ingat ya Bapak Ibu semua, 1 bulan ini saya akan bicara tentang kelahiran kembali atau manusia baru. Dalam bahasa Jawanya, saya nggak tahu, saya mesti menentukan yang mana. Saya tanya sama anak saya karena dia lebih jago bahasa Inggrisnya. Jadi saya tanya yang mana gitu. Nah oke lah. Jadi dia karena tidak menjawab saya, jadi saya tulis dua-duanya ya. Yang mana? Dia tidak menjawab saya. Ya oke, jadi saya yang jawab sendiri pertanyaan saya. Makanya inilah bahasa Inggrisnya. Jadi kalau salah, salahkan dia, jangan salahkan saya. Amin. Enggak ya, enggak ada yang perlu disalahkan. Oke, manusia baru, newborn. Jadi artinya kelahiran kembali atau rebirth. Jadi artinya ribet sih bahasa gampangnya memang. Pagi ini, kenapa hari ini saya pakai topik di Agustus ini adalah manusia yang baru. Karena kalau kita bicara kemerdekaan, pasti semua orang akan bicara tentang freedom. Pasti akan bicara tentang kebebasan, pasti akan bicara tentang sesuatu yang merdeka. Bahkan kita katakan, hei kalian orang-orang yang merdeka, jangan lagi samakan kehidupan kamu seperti orang yang belum merdeka. Dan kamu yang sudah merdeka, jangan menggunakan kemerdekaannya itu dengan cara yang salah. Nah, tetapi hari ini saya tidak akan pakai ayat itu. Saya mau ngajak Bapak Ibu semua buka di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Efesus pasal yang keempat. Sudah semua? Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan yang ke-24. Halo, sudah ketemu? Katakan haleluya. Yang belum ketemu katakan amin. Berarti banyak yang belum ketemu. Oke, kita baca aja di depan biar cepat ya. Ayo 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya manusia baru, kelahiran kembali. Saya nggak bilang berarti kita sedang mati lalu kita hidup. Ini artinya kita sudah hidup. Tetapi kalau Alkitab katakan seperti ini, kamu harus menanggalkan manusia lama. Menaruh dulu manusia yang lama, ditanggalkan, dilepaskan. Tetapi kenakan lagi yang baru. Nah, kenapa ada lagi yang namanya manusia baru? Artinya kita tidak terekspos dalam kondisi terbuka, tidak ada yang menutupi, tidak ada yang menghuni. Artinya dalam hidup kita, ketika kita melepaskan sesuatu yang lama, harus masuk sesuatu yang baru. Nah, saya masih ingat banget kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Nubuatan hamba Tuhan dikasih ayatnya ini buat saya. Artinya kiblat yang baru tidak akan tertumpah sebelum biji zaitun dipecahkan. Kiblat yang baru akan jatuh di dalam tempat yang anggur yang baru akan jatuh di kiblat yang baru. Anggur yang lama tidak akan ditaruh di kiblat yang baru. Artinya manusia yang baru yang harus keluar. Itulah pertama kali ketika Tuhan firmankan untuk saya mulai melayani dengan serius. Saya sudah terjun dalam pelayanan cukup lama, tetapi untuk serius 12 tahun yang lalu. Artinya ketika ayat ini saya terima. Kenapa saya ingat 12 tahun yang lalu? Karena itu tepat 1 tahun. 1 tahun artinya berganti tahun. 1 tahun berganti tahun sebelum papi saya dipanggil pulang. Jadi artinya saya tahun 2005, 2006. Jadi benar-benar mendekati. Ya, jadi persis makanya saya ingat. Dan ayat ini terus saya pakai karena kehidupan kita
menjadi manusia baru itu saya sebut tidak instan. Ini mengalami apa yang disebut dengan proses. Katakan proses. 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 Bulan lalu saya sampaikan dengan bahwa yang namanya teh, semakin dia dicelup, semakin dia masuk dalam air yang panas, semakin dia ditaruh di tempat yang panas, semakin keluar, semakin harum, semakin semerbak. Kita nggak akan menjadi kuat tanpa ada masalah. Kita nggak akan menjadi pemenang tanpa mengalami persoalan. Kita justru menjadi kuat, menjadi dahsyat karena ada masalah di depan kita, karena ada persoalan di depan kita, karena ada kesulitan yang menghadang kita. Jangan jadi orang Kristen lilin, tapi jadi orang Kristen lentera. Yang cuma ditiup kipas mati. Belum topan baru kipas mati. Nah, sebelum saya sampaikan firman, saya butuh meja sebenarnya. Ada yang bisa bantu atau saya ngambil mejanya? Luar biasa. Soalnya ininya nggak ada. Jadi oke lah, saya butuh mejanya. Pinjam mejanya Pak Joko, terima kasih. Langsung aja di sini. Wah, luar biasa. Huluk. Terima kasih Pak Joko. God bless ya. Ya. Nah, ya. Bapak Ibu tahu ini apa? Tahu ya? Ini apa? Cuma ada 2. Gak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak, saya bawa 2 aja udah ditanya sama anak-anak sekolah minggu. Opi itu apa? Kenapa mau makan? Iya katanya. Oke, ada 2 telur. Bapak Ibu saya mau tanya, kira-kira telur ini, kalau yang sudah tahu pasti tahu ya. Kira-kira telur ini mentah atau sudah dimasak? Bapak Ibu, yang mana yang bilang mentah, yang mana yang bilang sudah dimasak? Ayo segera. 1 yang mentah dulu. Mentah. Yang bilang sudah dimasak? Ya sudah matang maksudnya gitu ya, sudah dimasak, sudah matang, kalian lapar semua ya. Oke, biarkan kita semua berasumsi dulu. Berasumsi dengan yang mana yang matang, yang mana yang mentah, ataukah memang dua-duanya matang atau dua-duanya mentah. Oke, kita akan mulai firman Tuhan. Ini baru ayat pembuka doang Efesus tadi ya. Sekarang kita akan buka firman Tuhan. Yuk kita buka semua Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ini ceritanya tentang siapa? Halo, yang sudah ketemu katakan. Ceritanya tentang siapa? Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama mulai. Tentang siapa ini? Yefta. Ada yang mengikuti serial Yefta di sudut pandang ya. Saya bicara tentang Yefta tetapi bukan Yeftanya yang jadi fokus. Tetapi anak perempuannya ya. Anak perempuan Yefta. Apa yang terjadi dengan anak perempuan Yefta? Waktu itu saya sampaikan di sudut pandang. Tapi hari ini kita akan mulai dengan Yeftanya sendiri. Artinya bukan anaknya tapi Yeftanya ya. Kita mulai ayat yang pertama. Ayo kita baca. 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal ya. Yefta anak perempuan sundal. Tahu perempuan sundal? Tahu perempuan sundal? Saya nggak usah tulis ya, perempuan sundal. Oke, anak seorang perempuan sundal, bapaknya siapa? Gilead. Oke, bapaknya Gilead. Jadi kita sambil khotbah, sambil dengar firman, sambil kita belajar Alkitab ya. Sehingga semuanya pintar. Ingat Yefta itu anak perempuan sundal, nama bapaknya adalah Gilead ya. Gilead. Ayat yang kedua. Juga istri Gilead, ayo 2, 3 melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia.
Ayat ini berkata, cerita ini berkata, Yefta lahir dari perempuan sundal bapaknya Gilead. Karena masalahnya terjadi ketika istri asli dari si Gilead, yang bukan perempuan sundal itu, istri utamanya atau istri tuanya atau istri pertamanya, melahirkan lagi anak-anak bagi Gilead, maka terjadilah masalah. Saya selalu katakan konflik pertama terjadi itu selalu ada di keluarga, ya. Ini gak akan pernah berubah karena dari Alkitab sudah pertama kali mencatat bahwa masalah pertama kali muncul dari keluarga. Ketika Hawa diciptakan, ketika Adam mendapatkan Hawa, disitulah terjadi masalah. Kenapa? Karena muncullah apa yang namanya harus mengasihi, menyukai, menyenangi, disenangkan, menyenangkan. Lalu ketika terjadi pembunuhan Kain dengan Habel, ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Yakub dengan Esau, dari dalam kandungan saja sudah mulai. Artinya keluarga the first pertama kali terjadi masalah. Makanya waktu itu Tuhan izinkan saya pertama kali dan baru hari ini. Sampai dengan hari ini baru sekali saya melakukan pemberkatan nikah. Saya bilang begini sama kedua mempelai. Saya bilang sama mereka bahwa ingat ya, hari ini. Jadi waktu saya panggil dia, saya bilang hari ini saya berikan kamu kesempatan. Saat ini malah bukan hari ini. Saat ini juga saya berikan kamu kesempatan. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu. Saya sudah menikah. Berarti kurang lebih 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya melangsungkan sakramen pernikahan. Berarti udah 18 tahun. 18 tahun saya menikah. Saya mau bilang sama dia bahwa keluarga itu selalu jadi konflik. Artinya kalau kamu mau menikah, pastikan kamu siap masuk dalam konflik. Ya. Jadi kalau kamu gak siap, saya bilang hari ini waktunya untuk kamu bilang selesai. Jangan diterusin, jangan dilanjutin. Makanya kalau ada yang bilang kenapa sih keluarga kok ribut melulu, kenapa sih keluarga kok ada masalah, kenapa sih keluarga kok selalu jadi problem. Alkitab sudah mencatat memang dari awal pertama kali selalu keluarga adalah awal terjadi konflik. Dan ini terjadi pada Yefta. Yefta dibuang. Pertama, Yefta dibuang. Yefta dibuang. Kenapa Yefta dibuang? Karena Yefta dianggap apa? Dianggap apa? Ini bukan soal anak perempuan sundalnya, tetapi dianggap Yefta tidak punya hak. Dibuang karena Yefta tidak punya hak untuk mendapatkan warisan. Dibuang karena harta. Makanya Alkitab katakan di mana hatimu berada di situ hartamu. Benar? Halo? Di mana hatimu berada di situ hartamu. Terbalik, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Cinta akan uang akar dari kejahatan. Musuh utama Tuhan itu adalah mamon. Artinya harta menjadi masalah besar. Waktu masih kecil anak-anak semua kumpul, orang tua kumpul, gak ada problem, gak ada masalah. Waktu masih kecil semua jadi satu. Semua ngikut, makan apa aja ngikut. Mau disuruh minum apa aja ikut. Potong rambutnya semua mirip, pakai bajunya semua mirip, jalannya semua bisa pegangan tangan. Coba udah mulai gede dikit, gaya rambutnya udah mau pakai gaya sendiri, pakaiannya udah mau pakaian sendiri, makannya udah pilih sendiri. Mulai ada konflik. Waktu masih kecil semua diurus, sekali dibilang bangun semua. Udah gede semua bilangnya ntar dulu, ntar aja, nanti lagi. Semua terjadi. Tetapi Bapak Ibu semua, waktu masih kecil gak pegang duit, gak ada yang bisa berontak, gak ada yang bisa marah. Ketika anak sudah makin besar, orang tua makin lemah. Ingat ya, selalu keluarga itu naik dengan turun. Naik dengan turun. Anak-anak makin besar, orang tua bukan makin besar sebenarnya. Tetapi kekuatan dia makin turun. Kekuatan anak-anak makin naik, kemampuan anak-anak makin naik. Kepintaran anak-anak makin naik. Tetapi orang tua makin turun. Makanya anak-anak jangan pernah menghina bahwa bapakmu bego, emakmu bego. Benar gak? Jangan. Karena orang tua kita hebat pada masanya. Anak akan menjadi hebat pada masanya. Tapi itu selalu terjadi. Tetapi ketika anak-anak makin dewasa, kita makin turun, makin lemah, makin tinggi lagi. Saya mau beritahu itu lagi nanti bicara tentang keluarga. Tetapi ada masalah besar yaitu harta. Harta ini menjadi problem. Makanya waktu itu Yefta dengan keluarga Gilead. Kalau saya tanya sekarang seandainya begini, kira-kira apa salah Yefta dibuang? Gak ada yang salah dengan Yefta. Justru seharusnya yang salah adalah Gilead. Kenapa Gilead punya anak di luar nikah? Kenapa Gilead punya anak dengan perempuan sundal? Jadi Yefta itu gak pernah punya salah.
Yefta tidak dilahirkan lalu dia ditakdirkan oleh Tuhan. Bahasa tanda petiknya ditakdirkan oleh Tuhan. Dia menjadi anak perempuan sundal. Enggak. Tadi pagi saya masih bilang sama anak saya, kita lahir gak bisa milih. Tapi ketika kita mati kita bisa pilih. Mau jadi apa kita nantinya. Ketika kita lahir kita gak bisa pilih. Mau lahir di mana, bagaimana, seperti apa. Tapi ketika kita mau nanti meninggal, kita bisa tahu, kita bisa pilih seperti apa kita mau dikenang. Amin. Benar ya? Nah, Yefta dibuang karena harta. Terjadi masalah dalam keluarga Gilead. Lanjut ayat berikutnya. Beberapa waktu kemudian, ayo kita baca lagi ayat yang keempat, 2, 3. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Melawan orang Israel. Dan ayat kelima, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua, 7, ayo kita baca lagi. Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ceritanya begini Bapak Ibu semua. Waktu itu ternyata Yefta dibuang. Dan waktu Yefta dibuang itu tidak cuma oleh keluarganya. Tetapi oleh tua-tua. Tua-tua bangsanya. Ini Yefta udah jatuh ketiban tangga. Tidak cuma dibuang oleh keluarga tapi juga dibuang oleh tua-tua bangsa. Tetapi yang terjadi adalah ketika Yefta dibuang, ketika Yefta disingkirkan, yang terjadi adalah orang Israel menghadapi Bani apa? Ayo, tadi Alkitab katakan Bani Amon. Ayo kita sambil aktif ya. Jadi Bapak Ibu bisa memahami Alkitab ini. Ada Bani Amon. Bapak Ibu tahu berapa lama Bani Amon menekan orang Israel? Berapa lama? 5, 10, 15, 20, 25. Kelamaan. Kita langsung buka ya. Hakim-Hakim 10. Biar cepat. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-8. Ayo. 2, 3. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya. Siapa yang umur 18? 18 tahun lamanya. 18 tahun lamanya orang Israel ditindas. 18 tahun lamanya orang Israel mendapatkan kesulitan, mendapatkan problem, mendapatkan masalah oleh Bani Amon. Nah yang terjadi, Yefta dibuang. Saya agak sedikit bingung. Coba kita baca dulu ayat pertama, kita ulangi lagi. Yang kencengnya, awalnya aja. 2, 3. Ayo, 2, 3. Ayat pertama, pasal 11. Adapun Yefta, coba kita baca lagi. Adapun Yefta, seorang pahlawan yang gagah. Saya lagi bingung, kira-kira Yefta dibuang ini dia udah jadi pahlawan atau belum? Udah jadi pahlawan atau belum? Tapi kenapa ayat pertama katakan Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa? Jadi sebenarnya Yefta ini seorang pahlawan atau belum? Ayo. Kira-kira Yefta seorang pahlawan atau belum? Ayat pertama jelas tapi dibuang. Lalu dipanggil. Jadi kira-kira dia seorang pahlawan apa enggak? Kalau ditanya pasti bingung lagi. Siapa yang bilang pahlawan? Separuh ngangkat, separuh enggak, separuh diem. Ya, kelamaan. Jadi saya jawab ya. Enggak apa-apalah. Yefta dikenal di lingkungan itu. Waktu dia masih muda, waktu dia masih remaja. Seorang yang gagah berani. Seorang yang berani tampil beda. Artinya dia dibuang bukan cuma gara-gara harta. Tapi gara-gara kemampuannya yang berbeda dari saudara-saudara yang lain. Enggak cuma harta. Kalau cuma bicara harta enggak usah khawatir. Kebayang enggak sekarang ada konglomerat lagi dituntut sama anak-anak dari nikahnya enggak jelasnya gitu loh ya kan. Ada seorang konglomerat. Tapi kalau dipikir Yefta cuma seorang diri. Anaknya Gilead emang gak disebutin ada berapa banyaknya. Tetapi masa harus ngelawan yang lain takut. Anggap aja ada 3, gak usah banyak-banyak. 3 lawan 1 pasti gak menang Yeftanya. Tapi karena Yefta ini ternyata punya skill di atas rata-rata. Punya kemampuan lebih pintar daripada kakak-kakaknya. Makanya dia dibuang. Ternyata bukan cuma gara-gara harta. Ada yang namanya iri.
hati. Ya, tapi seorang yang dibuang yang namanya Yefta. Kalau kita baca ayat ini, kita ulangin ya, ayatnya ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepada aku pada waktu kamu Kira-kira Yefta marah apa enggak? Yefta marah atau tidak? Ayo jangan takut berkata tidak dan iya. Marah atau tidak? Marah atau marah? Tidak atau tidak? Jadi tidak marah. Marah atau tidak? Tidak marah. Dari mana tidak marah? Jadi Yefta ngomongnya begini. Bukannya kamu sendiri yang benci aku dan ngusir aku gitu. Kita harus tahu cara bacanya. Kita lagi baca Alkitab. Jadi kalau kira-kira Yefta marah, mesti ngomongnya gini. Bukankah kamu sendiri yang mengusir aku dan... Saya ulang itu, jadi kalau marah kan salah baca ya. Bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku? Atau kira-kira Yefta ngomong gini. Bukannya kamu sendiri yang benci dan mengusir saya? Jadi marah apa enggak? Oke, kita harus baca Alkitab dengan gaya gak marah ya. Oke, karena kita sepakati tidak marah ya. Oke, ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu. Bukankah kamu sendiri membenci dan mengusir aku dari keluargaku? Kayak lagi main drama di gereja. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Haleluya. Kira-kira yang namanya orang dibuang marah gak? Saya buang semua kalau gak pada marah. Cuma ada satu yang dibuang gak marah. Tahu apa? Uang dibuang gak marah. Karena saya ambil. Marah. Gak ada orang yang dibuang itu gak marah. Namanya bukan manusia kalau dibuang gak marah. Saya aja kalau dibuang marah, setuju. Benar gak? Oh jujur, orang sampai saya bilang begini, waktu saya emosi, saya marah, saya bilang begini. Jadi kalian ini lagi bikin 3 sama 1, saya bilang gitu. Jadi satu bapak, satu emak lain bapak, marah. Emang lu pikir gue gak bisa marah kan gitu loh. Marah, yang namanya dibuang pasti marah. Pokoknya kalau ada yang gak marah, siap-siap dibuang. Yefta marah, makanya Yefta bilang, gak bisa, gak mungkin. Masa kamu ini loh yang buang saya, sekarang kamu minta saya. Lihat lagi ayat berikutnya, ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta. Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan kami, melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Jadi ternyata Gilead ini bukan cuma nama bapak. Gilead ini nama suku, ya, nama bangsa. Dia tinggal di tengah-tengah suku Efraim. Jadi kalau yang suka baca Alkitab, kemarin itu kita lagi baca Kejadian sampai dengan Rut, itu seru banget. Salah satunya ada yang disebut Gilead. Gilead itu tinggal bersama dengan di tempatnya Efraim. Jadi Gilead ini bukan pemilik utama. Ya, Gilead ini cuma suku yang kecil, bukan suku yang besar. Jadi cuma suku yang minoritas. Dia karena tidak memiliki hak tanah keseluruhan. Dia berada di tengah-tengah. Nah, marah. Tetapi orang-orang tua itu bilang, ayo jangan marah lagi. Kamu akan kami jadikan ikut kami, kamu akan kami jadikan pemimpin, panglima. Panglima Gilead, bangsa Gilead, suku Gilead. Yefta waktu dia dibuang, yang terjadi apa? Dia jadi apa? Alkitab bilang apa? Waktu Yefta dibuang perginya kemana? Jadi jawara. Bahasa biasanya preman. Benar gak? Ia menjadi ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudara itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Kalau kita langsung ngambil kesimpulan, karena Yefta ini ternyata ada di dalam Ibrani pasal 11, dia menjadi salah satu pahlawan iman. Pasti kita akan berpikir, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang jadi jawara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Katakan amin. Amin. Siap-siap jadi jawara kalau gitu. Supaya dipakai Tuhan, syarat utama dibuang. Syarat kedua jadi jawara. Mau? Ayat berikutnya. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka aku yang akan menjadi kepala atas kamu. Wah, biasa manusia itu kepengen apa?
Kepengen apa? Disanjung. Nggak ada manusia yang nggak disanjung, udah dibuang jadi jawara, sekarang disanjung, senang banget rasanya. Bener nggak? Yefta nih, dibuang jadi jawara, disanjung. Waduh, Yefta bilang begini, jadi bener nih ya, kalau saya balik, nanti saya yang jadi kepala panglima atas suku Gilead, atas bangsa Gilead, atas kaum Gilead. Apa kata tua-tua? Bilang begini, ayat 10, ayo kita baca bareng-bareng, 2, 3. Ayo perhatikan firman Tuhan ya, ayatnya ke-10, ayo sama-sama dibaca, 2, 3. Demi Tuhan yang menjadi saksi antara kita. Ya kan? Demi Tuhan yang menjadi saksi antara kita. Kata tua-tua ini. Kami akan berbuat seperti katamu. Kami akan berbuat seperti katamu. Mulai nih. Tua-tua waktu ngusir lupa Tuhan. Ya. Tua-tua waktu buang Yefta lupa Tuhan. Tua-tua waktu menyingkirkan Yefta lupa Tuhan. Tapi ketika terdesak ingat Tuhan. Ini umum ya. Kita kalau terdesak pasti ingat sama Tuhan. Benar kan? Buktinya murid-murid Tuhan udah mau mati baru cari Yesus. Mana Yesusnya, mana Yesusnya? Nggak taunya Yesus lagi tidur di buritan kapal. Lalu cari Yesus, Yesusnya dibangunin. Banguninnya nggak sopan lagi. Yesus, apakah kamu kepengen kami semua meninggal? Apa kamu kepengen kita semua mati? Yefta waktu itu dibuang oleh tua-tua. Mereka lupa ada Tuhan. Mereka lupa bagaimana ada kuasa Tuhan tinggal. Karena kalau kita baca di sini, memang waktu itu kehidupan orang Israel agak kacau balau. Sehingga mereka lupa Tuhan. Tetapi ketika terdesak, Yefta disanjung. Dan pakai nama Tuhan dimateraikan. Kamu menjadi pemimpin Gilead. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-11. Udah mau selesai nih. Kan kita cuma baca Alkitab doang. 2, 3. Ayo sama-sama. Saya nggak marah nih. Tapi tolong bacanya yang kencang. 2, 3. Aduh, begini masih tetap pelan. Tolong lebih kencang sedikit. Ayo 2, 3. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Bapak Ibu semua, saya nggak akan mengajak Bapak Ibu membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28. Tetapi ada beberapa hal yang menarik dari ayat 12 ini. Saya bacakan beberapa hal. Yefta dan Bani Amon ya. Yefta dan Bani Amon. Jadi biar Bapak Ibu tahu ceritanya. Jadi waktu itu yang nyerang Bani Amon. Yefta nggak akan langsung perang. Yefta tidak menyukai langsung konfrontasi. Yefta akan menyukai apa yang namanya diplomasi. Jadi cara berperangnya bukan langsung angkat senjata, gempur. Walaupun kalau kita baca nanti pada pasal berikutnya, Yefta dengan Efraim langsung dibantai. Tetapi waktu Yefta menghadapi Bani Amon, Yefta nggak langsung gempur. Yang Yefta lakukan adalah berdiplomasi. Makanya Yefta bilang begini, perikopnya Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ada sebuah pemulihan di awal pertama kali yang dikatakan oleh Yefta kepada Bani Amon. Ada sebuah pemulihan, ada sebuah hal, ada sebuah status, ada sebuah hak yang diangkat kembali oleh Yefta. Yang pertama kita baca tadi katakan dibuang. Dibuang, Yefta dibuang. Kita lihat ayat yang pertama. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeri? Ada pemulihan status. Tadinya dibuang, tidak diakui lagi sebagai kaum Gilead karena takut harta dan iri hati. Ternyata di ayat 12 kita menemukan Yefta statusnya berubah. Yefta sudah datang dengan status yang berbeda. Dia datang bukan lagi sebagai orang buangan. Dia datang bukan lagi sebagai seorang preman. Tetapi dia datang sebagai kepala, panglima, pemimpin, utusan daripada negeri Gilead. Dia bilang, apa urusanmu dengan aku? Kenapa kamu menyerang aku dan menyerang negeriku? Ayat berikutnya, jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta. Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku. Dengar ini ya.
Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Sebenarnya Bani Amon 18 tahun menindas suku Gilead, menindas bangsa Gilead, itu cuma satu tujuannya. Kepengen tanahnya dikembalikan. Jadi yang perebutan harta, perebutan tanah. Tetapi kita lihat ya, ayat berikutnya lagi, kata Yefta, lalu Yefta mengirim utusan kepada Bani Amon. Ayat 15 pesannya, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Orang Israel tidak merampas. Ayatnya ke-17, ayat ke-16. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, dengerin ayat ini. Orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada raja Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk ke daerah Moab. Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Artinya apa yang diklaim oleh Bani Amon ini, apa yang diklaim oleh Raja Moab ini, itu tidak benar. Karena orang Israel tidak merampas. Orang Israel tidak mengambil haknya orang. Orang Israel menuju tanah perjanjian, mereka tidak mengambil yang menjadi miliknya orang. Orang Israel selalu datang dengan damai, kalau nggak mau baru dibantai. Datang dulu dengan diplomasi baru dibantai. Selama perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian, selalu itu yang dikerjakan. Selalu berdiplomasi terlebih dahulu. Lalu kita lihat lagi sampai dengan ayat berikutnya. Saya mau langsung loncat. Ayatnya ke-23, maka sekarang ayat 23 pasal yang ke-11. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka ini? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberikan oleh Kamos Alamu? Demikianlah kami memiliki segala yang disebut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Oke, saya akan mulai masuk. Kenapa kok saya kasih temanya adalah nih. Kelahiran kembali manusia baru. Rebirth dan newborn. Proses, sebuah proses. Ada dua hal yang kita harus mulai pahami. Apa yang terjadi pada Yefta. Ketika dia dibuang, dia menjadi jawara. Ya, dia dibuang, dia menjadi jawara. Lalu dia disanjung, dijadikan panglima. Yang terjadi adalah yang pertama. Ini yang Yefta kerjakan. Ayat yang ke-9. Coba kita baca sekali lagi ayat ke-9. Sama-sama kita baca. Ayo. 2, 3, nya kencang. Pasal 11. Hayo, jangan ditutup Alkitabnya. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Kita lihat perbandingan pada ayat yang ke-8. Ayo, 2, 3. Pelan-pelan, ayo kita baca ya. Ayat yang ke-8. Kalimat pertama apa? Ikutlah. Ikutlah kami. Terus berperang. Terus maka menjadi. Ini ayat berapa? 8. Sekarang kita baca ayat 9. Ayo ayat 9. 2, 3. Ayo nya kencang. 2, 3, 9. Sebentar. Membawa aku kembali. Membawa aku kembali. Terus tujuannya berperang.
Sebentar. Sama apa beda? Ikutlah kami, kamu berperang menjadi kepala. Ayat 9. Kamu membawa aku kembali untuk berperang. Sama apa beda di sini? Sama, cuma gantian yang ngomong. Ya, gantian yang ngomong. Tapi kita lihat begini, kita mulai lihat perbedaannya. Kalau ayat 8, cukup ikut kami berperang, kamu jadi kepala. Oke, selesai ya. Ikut kami, perang jadi kepala. Ayat 9. Ayo, 2, 3. Membawa kami kembali, terus membawa aku kembali, terus berperang, terus. Dan Tuhan menyerahkan. Ini kata kunci yang utamanya. Ini tidak keluar dari mulut tua-tua, tetapi keluar dari seorang yang namanya Yefta. Dan Tuhan apa? Menyerahkan. Keren men. Tua-tua bangsa perang tidak punya keyakinan akan menang. Tua-tua bangsa Gilead cuma minta Yefta kembali untuk jadi panglima. Tua-tua bangsa Gilead cuma kepengen Yefta balik untuk jadi tumbal yang pertama kali kalau perang mati duluan. Atau menjadi tumbal kalau sampai kalah ada orang yang disalahkan, orang yang dibuang yang namanya Yefta. Yefta dipanggil bukan untuk disanjung tetapi untuk dijatuhkan kembali. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Yefta. Aku akan kembali, aku akan berperang. Tetapi lihat, Tuhan akan membuat aku menang atas Bani Amun. Benar gak? Beda kan ayat 8 sama ayat 9? Ada gak ayat 8 Tuhannya? Ayat 9. Wih keren, ulangi lagi ayat 9. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amun. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Yang pertama, kenapa saya sebut ini adalah kelahiran yang baru. Yang pertama adalah Yefta mau membuat perubahan. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Ayat 9, Yefta membuat perubahan. Bukan untuk orang lain, karena dia tahu. Orang itu semua cuma manis ngomongnya di mulut. Tujuannya dibuang. Di awal dibuang. Disanjung. Tapi lihat kalau kalah. Ayat 8 cuma disuruh ikut, disuruh perang menjadi kepala. Tua-tua gak punya iman mereka bisa menang. Tua-tua sendiri gak yakin kalau ternyata Yefta mimpin akan menang. Tua-tua cuma mikir kalau ada yang kalah, kalau sampai kalah ada orang yang disalahkan. Ada orang yang dijadikan tumbal, ada orang yang dijadikan kambing hitam. Ada orang yang dipersalahkan sehingga dihukum, bukan mereka. Mereka menganggap bahwa mereka sudah berjuang. Kebanyakan dari kita selalu nunjuk orang lain. Kita coba-coba angkat padahal sebenarnya tujuan adalah menjatuhkan dia. Tujuannya adalah kita coba sanjung dia padahal sebenarnya kita kepengen dia jatuh. Dan kebanyakan orang kepengaruh dengan pikiran itu sepertinya dia naik. Ini cara iblis. Iblis selalu membuat sesuatu itu semu. Seperti Bapak Ibu lihat sekarang saya tanya, mana mentah, mana yang matang, bingung kan? Karena semua kelihatan sama. Jalan di depan kita semuanya kelihatan sama. Semuanya kelihatannya lurus, semuanya kelihatannya indah. Tetapi Alkitab katakan, di ujungnya adalah maut. Yefta, dia kembali, gak mau jadi pecundang. Yefta tidak akan kembali menjadi orang yang dipersalahkan. Yefta nggak mau kembali menjadi orang yang pada akhirnya dijadikan kambing hitam. Tetapi Yefta kembali, dia bilang, Tuhan akan menyerahkan. Aku akan jadi panglima, aku akan jadi kepala. Bukan orang yang disalahkan, tetapi aku menjadi orang yang dibenarkan. Tuhan menyerahkan. Makanya ayat 10 lalu kata para tua-tua itu, Tuhan, dibilang begini. Lalu kata pada Gilead, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi, kami akan berbuat seperti katamu. Artinya kalau udah Tuhan serahkan, Yefta baru jadi pemimpin. Berubah seketika. Tidak konsisten, inkonsistensi. Yang kedua, tulisannya ada. Yang pertama dulu tadi munculin. Terus ayat 9. Nah ini dia. Kelihatan? Mau melakukan perubahan untuk diri sendiri.
Jangan pernah tuntut orang lain yang berubah. Jangan pernah mikirin bahwa orang di sekitar kita yang harus berubah. Tetapi berubahlah dirimu sendiri. Makanya Alkitab katakan kau harus berubah. Pembaharuan budimu, akalmu, rohmu yang berubah. Jangan orang lain yang kau tuntut berubah. Tetapi dirimu yang harus berubah. Berubah untuk diri sendiri. Yefta gak mau tertipu dengan jalan yang sedang dia tempuh. Yefta maju sebagai pemenang. Yang kedua, Yefta tetap menjaga hubungan dia dengan Tuhan. Saya mencoba garis bawahi yang kedua. Dia menjadi jawara atau menjadi preman. Ya, menjadi jawara atau preman. Kebanyakan yang namanya preman itu gak takut Tuhan. Setuju gak? Bener kan? Kira-kira kalau preman takut Tuhan namanya preman tobat. Ya bener ya. Preman itu cuma takut sama satu orang. Kalau premannya laki takut sama istri. Bener kan? Kan dia pulang tetap harus nafkahi istrinya. Jadi jawara atau preman. Selama jadi preman, ternyata Bapak Ibu semua, dengar baik-baik ini. Selama Yefta jadi preman, Yefta itu tetap punya hubungan sama Tuhan. Lihat ayat yang ke-10. Yefta ikut dengan para tua-tua, tetapi ayat yang terakhirnya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu semua buka dulu Alkitab Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal kedua, ini gak dimunculin di slide. Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ayo sedikit lagi saya selesaikan. Yoel pasal yang kedua. Tetapi sekarang ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ada dua korban. Korban sajian dan korban curahan. Yefta membawa perkaranya ini ke Tuhan di Mizpah. Karena Yefta tahu ayat ini. Ada dua macam korban. Korban sajian dan korban curahan. Saya gak cukup menjelaskan ini. Sebenarnya saya mau jelaskan ini. Tapi karena gak cukup waktu saya tidak akan jelaskan. Next mungkin saya akan jelaskan. Korban sajian dan korban curahan. Ya. Tapi fine. Yefta membawa korban. Kenapa? Yefta gak mau maju perang. Yefta disuruh perang. Yefta tidak akan maju perang sebelum Tuhan ngomong sama dia. Nih saya kasih ayatnya. Ayat penutup. Ayatnya ke-29. Ayatnya ke-29. Ayo 2, 3 kita baca. Ayat pasal yang ke-11 ayat 29. Hakim-hakim. Pasal 11 ayat 29, 2, 3. Lalu ayo sama-sama dong. 2, 3. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ayat seterusnya dulu ya. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mizpah di Gilead dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya jikalau kau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku maka apa yang keluar dari pintu rumahku bla 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 bla. Ayat ke-32. Kemudian Yefta berjalan terus mulai berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Dan Tuhan menyerahkan, nih ayat yang ke-32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Yang kedua, Yefta kenapa dia menjadi manusia yang baru? Kenapa dia berubah? Kenapa dia tidak lagi menjadi seperti yang lama? Karena Yefta tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Jadi artinya sebenarnya ditanya, Yefta waktu didatengin sama tua-tua marah gak? Yes, dia marah. Tetapi dia tidak simpan dendam di hatinya. Tidak ada satu orang pun yang tidak boleh marah. Bahkan Yesus sendiri marah. Bahkan Tuhan sendiri marah. Tuhan menghardik dengan air bah. Benar kan? Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tuhan sendiri bisa marah. Tuhan kirim Yunus untuk menghancurkan Niniwe. Tuhan bisa marah. Setiap orang boleh marah. Setiap orang boleh kesal. Setiap orang boleh kecewa. Setiap orang boleh menjadinya emosi. Tetapi hubungan dengan Tuhan membuat emosinya, membuat kekesalannya, membuat kekecewaannya dia tidak akan kalah oleh kekecewaan dan masalah. Saya tutup.
telur mana yang matang dan mentah. Karena ada 2 telur di sini, 1 matang, 1 mentah. Yang mana? Tidak akan ada bedanya. Benar gak? Tangan kanan saya apa tangan kiri? Kanan kiri. Ayo kanan kiri. Kanan ya. Kanan mentah ya. Kiri matang. Kenapa ada 2 telur yang saya tampilin, 1 mentah 1 matang? Bapak Ibu semua? Ya, yang 1 udah direbus maksudnya begitu ya. Tidak ada bedanya. Ketika kita melihat seperti ini kita nggak akan temukan bedanya. Kecuali kita sentuh. Kalau saya sentuh ketahuan bedanya ya. Yang 1 masih anget. Tidak akan ada bedanya. Tapi saya mau bilang begini. Sebuah telur yang mentah aja. Kebetulan sekarang saya lagi ternak bebek. Bebeknya bebek petelur. Jadi saya tahu. Seorang telur yang seorang lagi. Sebuah telur yang mentah umurnya itu cuma 2 minggu. Lewat 2 minggu udah gak enak rasanya. Ya, udah gak layak dikonsumsi. Nih, kalau telur bebek ini telur ayam. Bener ya? Saya gak baca telur ayam berapa lama. Tapi anggaplah umurnya 2 bulan. Tapi sebuah telur yang mentah ketika dia dierami akan melahirkan generasinya baru. Ketika dia dierami menghasilkan generasi yang baru. Tetapi telur yang namanya telur mentah ini hanya beberapa orang yang suka. Saya sih gak suka kalau ini mentah saya suruh makan, saya gak suka banget. Kalau ini mentah saya suruh makan, saya gak suka banget. Tapi harus ada perbedaan antara yang matang dengan yang mentah. Saya bacain biar gak repot. Yang mana yang matang, yang mana yang mentah? Kelihatan gak? Yang mana yang retak? Seorang yang mentah tidak akan kuat, akan lemah, akan gak berdaya, akan gak bisa apa-apa. Baru sama-sama dia aja, manusia menajamkan sesamanya. Baru aja diketok sesama telur, yang kalah yang kalau rohanimu mentah, gesekan dikit, retak. Masalah dikit, retak. Suami istri katanya cinta. Udah 20 tahun, cintanya jadi sirna. Karena cintanya gak berakar, mentah. Kalau hubunganmu dengan Tuhan mentah, lihat hasilnya. Baru persoalan dikit aja udah baru dibuang udah kesel, jadi perampok, gak mau balik lagi. Ini retak. Lihat. Telur yang bagus. Ya. Kira-kira kalau dia dipukul pecah gak? Pecah gak? Lihat ya. Pecah gak? Semakin dia jatuh, semakin dia pecah, semakin dia hancur, terus hancur. Lihat yang terjadi. Selalu manusia itu cuma menilai dari luarnya aja. Gak pernah tahu artinya apa, maksudnya apa. Bapak Ibu semua, ketika kita ini sudah matang ya. Masalah, persoalan, kesulitan datang mungkin membuat kita hancur. Mungkin membuat kita jatuh. Tapi kita akan keluar lebih baik. Dan rasanya pasti enak. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Mau jadi telurnya mentah atau telur yang matang. Manusia baru, saya ibaratkan telur yang sudah matang. Semakin punya masalah, sabar dong, gak ada airnya. Ini seret nih. Semakin ada masalah, dia hancur. Tapi tidak hancur seperti telur yang ini. Sayang, ini bisa digoreng soalnya, jadi saya gak hancurin banget. Tapi ini, dia keluar jadi generasi yang baru. Dan Bapak Ibu semua, kalau mentah gak bisa dinikmati. Kalau matang
rasanya. Kalau rohanimu matang, hidupmu akan menghasilkan buah-buah roh. Hidupmu akan menghasilkan bukan pecundang. Kalau rohanimu kuat, hidupmu gak akan menjadi orang yang tanda petik kelihatannya rohani, tetapi rentan seperti telur yang seperti ini. Tapi ketika kita menjadi orang yang matang dalam Tuhan. Nih, manusia yang baru, kelahiran kembali, newborn. Proses. Saya gak tahu ini berapa lama dimasak, berapa menit? 15 menit. Seperti yang saya bilang waktu tes saya celupin. Dia kalau bisa teriak, dia teriak sakit. Ini juga telur kalau dia bisa teriak, waktu dia dipanasin dia akan teriak sakit. Tapi setelah dia keluar, saya akan teriak enak. Kebayang ya Bapak Ibu semua ya? Udah. Manusia yang baru. Dilahirkan dari sebuah proses. Tidak ada manusia yang baru tidak dilahirkan dari sebuah proses. Saya mencatat ada 3 kalimat yang menarik. Bisa tolong ditampilkan? The first. Ayo tolong ditampilkan. Ini semua lagi penyesuaian karena di atas itu ada multi track. Jadi Bapak Ibu semua akan rumit mereka. Oke, tampilkan. Yang pertama, kehidupan adalah, ini yang kedua, udah munculin yang kedua slide-nya. Lalu saya akan bacakan. Kehidupan adalah, ini saya mengutip dari Low-Holtz. Jadi salah satu, mungkin kalau saya sebut ini adalah seorang ahli. Jadi dia bilang kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda. Saya ulangi ya. Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda dan 90% adalah bagaimana Anda meresponnya. Yang terjadi pada kita itu cuma 10%. Respon kita 90%. Berikutnya dari Wayne Dyer. Wayne Dyer bilang begini. Ini udah saya translatein. Jadi kalau salah ya udah Bapak Ibu semua ya. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup, perlu sedikit mengubah pikiran kita. Gak usah banyak-banyak. Dari pecundang. Tua-tua datang bukan dengan tujuan ngangkat. Kalimatnya ngangkat. Tujuan akhirnya gak ngangkat. Tapi mindset daripada si Yefta sendiri yang berubah. Tuhan menyerahkan. Aku jadi panglima. Yang terakhir. Kita menjadi bijak. Ini katanya George Bernard Shaw. Kita menjadi bijak bukan karena pengalaman pada masa lalu. Kita menjadi bijak bukan karena pengalaman pada masa lalu. Tetapi karena tanggung jawab akan masa depan. Kehidupan kita hari ini. Yang terjadi cuma 10%. Tetapi 90%-nya itu respon kita. Yefta merespon Tuhan. Saya sebut dengan kairosnya Tuhan. Kita menjadi manusia baru ketika kita mau merespon apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Amin. Dengan 2 cara yang sederhana. Jangan pernah lupakan cara ini karena ini akan berlanjut sampai dengan minggu terakhir, ya. Sampai dengan minggu terakhir. Melakukan perubahan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu kunci segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke semuanya, sudah mendengar firman Tuhan?
Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kayak sekolah minggu kita. Oke, kita mau jalankan persembahan. Kita naikkan pujian. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya meresponi firman Tuhan. Kita mau menjadi manusia yang baru yang diubahkan Tuhan, amin. Pengumuman ibadah seperti minggu tidak ada perubahan. Pagi jam 7:30 ibadah sekolah minggu, minggu jam 10 pagi, dan sebentar sore jam 5 ibadah anak muda. Saya mau umumkan untuk tahun ini anniversary gereja mungkin kita nggak bisa ibadah merayakan celebrationnya, tapi kita mau sama-sama untuk setiap pelayan itu mau mengadakan worship night. Jadi bagi jemaat boleh menyaksikan di acara YouTube, nanti di share di YouTube Seraphim Church, jemaat bisa menyaksikan di sana. Sepasti kita semua juga akan diberkati Tuhan. Dan juga saya mau mengumumkan untuk buat orang tua lansia, kalau seandainya ada yang sakit, tidak enak badan, mungkin bisa ikut live di rumah. Tapi kalau mau kesehatannya baik, bisa sama-sama ikut ibadah bersama kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup ibadah kita, saya untuk berdiri semua. Kita nyanyikan bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Serta syukur selama-lamanya.
Kita akan pulang dengan membawa setiap kelimpahan yang daripada Tuhan. Berkat, sukacita, pertolongan, pengubahan, pengudusan yang baru. Kita menjadi manusia yang baru yang akan berjalan beriringan bersama dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga kita akan menemukan apapun yang kita kerjakan berhasil, apapun yang kita doakan semua berhasil, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.